Halo teman-teman, selamat datang di channel Leon Harto. Video kali ini saya mau berbagi informasi dan sedikit tips buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jerman. Tema kali ini adalah Redewendungen atau ungkapan atau idiom dalam bahasa Jerman. Nah teman-teman, orang Jerman itu suka, bahkan sangat sering mengungkapkan perasaan mereka, mengungkapkan kata-kata mereka itu menggunakan ungkapan atau idiom. Supaya lebih mudah untuk dimengerti, saya kasih contoh idiom atau ungkapan dalam bahasa Indonesia itu seperti orang itu adalah tangan kanannya pejabat, contohnya. Dalam arti harafiah ini tangan kanan bukan tangan kanan, tetapi tangan kanan, idiom ini artinya orang kepercayaan. Atau contoh yang lain adalah anak ini adalah darah daging saya sendiri. Ya, darah daging. Idiom darah daging artinya adalah anak atau buah hati saya sendiri, ya. Nah, buah hati juga itu adalah idiom, kata-kata yang secara harafiah tidak ada kaitannya dengan maksud yang dimaksud, tetapi menjadi suatu gambaran atau ungkapan, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang idiom-idiom atau ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan dalam bahasa Jerman. Nah teman-teman, sebenarnya Redewendungen dalam bahasa Jerman itu ada banyak sekali. Tapi pada video ini saya mau membahas 10 Redewendungen yang lumayan sering digunakan dalam percakapan menggunakan bahasa Jerman. Yang pertama adalah Das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Secara harafiah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bagi saya itu adalah sosis. Bagi saya ini adalah Wurst. Ya, ini mau menyampaikan atau mau mengartikan bahwa bagi saya itu terserah. Contoh, ada yang bertanya, Was möchtest du heute trinken? Kafe oder teh? Apa yang mau kamu minum hari ini? Kopi atau teh? Tapi teman-teman tidak ada pilihan khusus. Teman-teman sebenarnya terserah aja yang mana. Teman-teman bilang Das ist mir Wurst atau Das ist mir eigentlich egal. Egal itu adalah terserah. Tapi kalau kita mengungkapkannya, kita mengucapkannya menggunakan Redewendungen, kita bilang Das ist mir Wurst, ya. Nah, ini juga bisa diterapkan pada kondisi-kondisi yang lain, seperti teman-teman diperhadapkan pada pertanyaan yang sebenarnya nggak penting, egal, teman-teman tidak punya sesuatu pilihan yang khusus, atau ya sederhananya mau bilang terserah, egal, teman-teman bilang Wurst, Das ist mir Wurst. So, Redewendungen yang kedua adalah Nur Bahnhof verstehen. Contoh kalimatnya adalah saya mau bilang Ich verstehe nur Bahnhof. Saya hanya mengerti stasiun kereta kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat ini atau idiom ini digunakan ketika kita tidak tahu sama sekali tentang apa yang ditanyakan atau tentang tema apa yang dibahas. Kita tidak punya ide, kita blank, tidak mengerti sama sekali, kita bisa bilang, oh, ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Selanjutnya adalah jemandem die Daumen drücken. Contoh kalimatnya adalah ich drücke dir die Daumen. Arti secara harafiah bahasa Indonesia itu adalah saya menekan jari jempol saya untukmu. Nah, Redewendungen atau ungkapan ini mau menyatakan bahwa saya memberikan semangat, saya menopang, saya memberi support kepada kamu. Ketika kita mengharapkan seseorang itu berhasil atau kita memberikan semangat kepada orang lain, kita bisa bilang, hey, ich drücke dir die Daumen, ya. Sambil kita juga bisa jempol kita kayak gini, ich drücke dir die Daumen. Oke? Good. Nah, Redewendungen selanjutnya itu berbunyi seperti ini, teman-teman. Ich glaube mein Schwein pfeift. Ich glaube mein Schwein pfeift. Dalam bahasa Indonesia secara harafiah bisa diartikan bahwa saya pikir babi saya bersiul. Nah, itu terdengar tidak masuk akal ya teman-teman, sangat aneh. Itulah maksud dari ungkapan ini.
Ketika teman-teman mendengarkan sesuatu yang sangat mengagetkan, mengejutkan, bahkan tidak masuk akal, teman-teman bisa bilang, oh, ich glaube mein Schwein pfeift. Saya pikir babi saya bersiul, sesuatu yang tidak mungkin. Itu bisa kita ucapkan ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mengagetkan. Nah, selanjutnya kurang lebih sama seperti tadi. Ich glaube ich spinne. Ich glaube ich spinne. Saya pikir saya spinne. Spinne itu kayak laba-laba ya teman-teman. Nah, kalau ich glaube ich spinne itu mengungkapkan suatu perasaan yang terkejut ketika mendengarkan suatu informasi. Terkejut mendengarkan sesuatu, entah itu positif atau negatif. Mungkin bahasa Inggrisnya, oh I'm crazy ya. Saya pikir saya gila, gokil gitu. Nah, ich glaube ich spinne. Ini bisa teman-teman ucapkan ketika teman-teman mengungkapkan sesuatu perasaan yang wow, saya terkejut, I'm going crazy, saya bisa gila. Nah, teman-teman bisa bilang ich glaube ich spinne. Redewendungen selanjutnya biasanya kita dengar dalam dunia pekerjaan atau di tempat kerja, yaitu fix und fertig sein. Dalam kalimat saya bisa ucapkan, es reicht jetzt. Ich bin fix und fertig. Cukup, saya fix und fertig. Ini menyampaikan bahwa orang yang mengucapkan ini sudah sangat lelah, cukup, sudah capek, sudah tidak ada tenaga lagi. Saya fix und fertig. Saya sudah habis, saya sudah selesai. Saya tidak ada tenaga lagi. Nah, selanjutnya adalah redewendungen paling singkat, yaitu na. Mengucapkannya seperti ini. Nah, kata yang sangat singkat tapi mempunyai banyak sekali makna. Ini biasanya digunakan ketika kita mau menyapa seseorang yang sudah kita kenal, menggantikan kata halo, hai, guten Tag atau guten Morgen. Kita bisa hanya mengucapkan na, alles gut, na, was machst du denn da? Atau cukup saja hanya bilang na, dan orang itu akan mulai bereaksi atau mulai menyambung atau mulai berkomunikasi dengan kita dengan hanya dipancing dengan kata na. Redewendung atau kalimat ungkapan dalam bahasa Jerman selanjutnya ini sering sekali digunakan oleh kaula muda, teman-teman, anak-anak muda di Jerman, yaitu Bock haben. Contoh kalimatnya saya bisa bilang, oh, ich hab heute voll Bock auf Bier. Ich hab heute voll Bock auf Bier. Saya hari ini mempunyai keinginan atau mempunyai hasrat yang besar terhadap bir. Atau contoh kalimat negatifnya, ich hab heute kein Bock mehr zu arbeiten. Ich hab heute kein Bock mehr zu arbeiten. Saya hari ini sudah tidak punya keinginan, saya sudah tidak punya semangat, saya sudah tidak ada hasrat lagi untuk bekerja. Bock haben ini mengungkapkan bahwa saya mempunyai keinginan atau saya mempunyai hasrat terhadap sesuatu. Ich habe Bock auf etwas. Ich habe Bock auf ... auf sesuatu. Atau ich habe kein Bock auf etwas. Saya tidak mempunyai keinginan lagi, saya tidak mempunyai hasrat lagi terhadap sesuatu. Redewendungen ke-9 adalah du gehst mir auf den Keks. Du gehst mir auf den Keks. Kalau diartikan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih kamu ke saya sampai ke kue. Aneh ya, tidak cocok. Teman-teman, kalau diartikan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia itu sangat rancuh, tapi seperti itulah kalimat ungkapan, seperti itulah idiom yang artinya ketika orang mengatakan hey, du gehst mir auf den Keks. Hey, du gehst mir auf die Nerven contohnya. Itu mengartikan bahwa lawan bicaranya atau orang yang dituju itu sudah sangat menjengkelkan, sudah sangat tidak diinginkan lagi, mungkin bikin stres. Jadi cukuplah, saya sudah tidak mau mendengarkan kamu, atau saya tidak mau lagi kamu ada di sini. Bisa teman-teman bilang, hey, du gehst mir auf den Keks, atau hey, du gehst mir auf die Nerven. Seperti itu. Kalimat ungkapan yang terakhir adalah die Nase voll haben. Contoh penggunaannya dalam kalimat saya bisa mengatakan bahwa oh, ich habe die Nase voll von dir. Saya sudah
hidung saya sudah penuh kepada kamu, terhadap kamu. Kondisi ini bisa mengartikan bahwa hidung saya sudah penuh, saya sudah bosan, saya sudah tidak tahan lagi, saya cukup, saya sudah tidak mau lagi melihat kamu. Atau terhadap sesuatu, terserah teman-teman mau gunakan pada kondisi apapun. Contoh, ich habe die Nase voll von der Arbeitskollegen, contohnya, ya. Atau ich habe die Nase voll von dem Chef. Saya sudah tidak tahan lagi, saya sudah jengkel, saya sudah bosan terhadap pimpinan, terhadap bos. Nah, die Nase voll haben kalau dalam bahasa Indonesia Harafiah itu artinya hidung saya penuh, ya, mengabarkan kondisi di mana saya sudah tidak nyaman lagi, saya sudah bosan, saya sudah jengkel terhadap sesuatu. Nah, itulah teman-teman kalimat-kalimat ungkapan idiom Redewendungen dalam bahasa Jerman yang kiranya dapat meningkatkan kesan bahwa teman-teman itu bahasa Jermannya sudah sangat bagus. Entah itu di tempat kerja, di kampus, atau di jalan, ketika teman-teman berbicara menggunakan Redewendung, lawan bicaranya itu akan terkesan, teman-teman. Tidak hanya sekedar bahasa Jerman yang standar, tapi teman-teman bisa mengungkapkan perasaan menggunakan Redewendung itu adalah nilai plus. Apalagi ketika dalam dalam kondisi di mana teman-teman mau mencari perhatian, mau mengungkapkan bahwa hey, saya bisa bahasa Jerman, saya sudah jago bahasa Jerman. Silakan teman-teman menggunakan Redewendung atau Redewendungen, asalkan kondisi atau kalimat yang teman-teman pilih itu adalah tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dadah!